Lihat, lihat di sekeliling kalian. Hah? Air banjir ini kotor, warnanya keruh dan bau. Apa kalian paham dengan apa yang aku perjuangkan saat ini? Kak Ira, tenang dulu. Kita bisa omongin ini baik-baik tanpa kekerasan, Kak. Hah? Omongin baik-baik? Lihat, mall yang kalian lindungi ini dibangun di atas sungai. Mall ini yang bikin area resapan air jadi berkurang, sehingga membanjiri rumah kesayanganku. Satu batu dengan 7 kekuatan. Kak, aku ngerti kebanjiran itu nggak enak. Rumah jadi kotor, rusak, berantakan. Tapi kalau sudah terjadi kayak gini, kita harus gimana, Kak? Kak, kami siap bantuin kakak. Tapi jangan sakiti orang-orang di sini. Wah, baiklah. Biar kalian mengerti penderitaanku, akan aku jelaskan alasan kenapa aku semarah ini. Tapi sebelum itu, aku akan menguji keseriusan kalian terlebih dahulu. Oke, Kak. Apa kalian masih ingat gimana cara menghemat air? Ingat kak, jawabannya A. Pernyataan yang tepat tentang cara menghemat air ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3. Sedangkan pernyataan nomor 4 bukan merupakan kegiatan menghemat air. Betul? Sekarang kalian tahu kan kalau kita harus menghemat air agar jumlah air bersih tidak berkurang. Iya kak, kami sadar. Tapi itu belum cukup. Emang ada apa lagi kak? Selain menjaga kuantitas air, kita juga harus menjaga mutu atau kualitas air yang kita gunakan. Kualitas air? Apa itu kualitas air, Kak? Oh, kalian belum tahu tentang kualitas air rupanya. Baiklah, akan kujelaskan ke kalian tentang kualitas air. Wah, kami mau dengar, Kak. Tapi mungkin Kakak bisa mulai dari definisinya dulu. Sebelum aku kasih tahu apa itu kualitas air, kalian harus tahu dulu arti kata kualitas. Kualitas adalah kondisi baik atau buruknya suatu benda yang kita gunakan agar benda tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kegunaannya. Oh, terus kalau kualitas air apa dong kak? Kualitas air adalah kondisi baik atau buruknya air. Artinya, kita harus lihat apakah air ini aman atau tidak untuk dapat digunakan atau dimanfaatkan. Terus, gimana kita bisa tahu kalau air yang kita gunakan itu berkualitas? Nah, air yang berkualitas adalah air yang memenuhi syarat untuk menentukan kualitas air. Oh, jadi begitu ya definisi air berkualitas. Tadi kakak bilang air yang berkualitas itu harus memenuhi syarat yang menentukan kualitas air. Apa aja itu kak? Kami penasaran nih. Karena kalian mendengarkanku dengan baik, akan kujelaskan tentang syarat-syarat yang menentukan kualitas air. Jadi, ada 3 syarat yang menentukan kualitas air, yaitu syarat kualitas air yang dilihat dari faktor fisik, faktor kimia, dan faktor biologi. Perlu kalian ingat, air yang berkualitas harus memenuhi ketiga syarat ini. Tidak boleh 1 atau 2 syarat saja, tapi harus lengkap. Oh, jadi ketika ketiga syarat ini terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa air tersebut termasuk air berkualitas ya kak? Iya, aku akan jelasin ke kalian dari yang pertama dulu, yaitu faktor fisik. Tapi kalian harus memperhatikan aku ya. Oke kak. Syarat yang menentukan kualitas air yang pertama adalah syarat kualitas air dilihat dari faktor fisik. Faktor fisik adalah faktor yang berhubungan dengan fisik atau wujud air. Berarti faktor fisik dari air bisa kita lihat dan rasakan secara langsung dengan panca indera ya kak? Betul, Dira.
Tapi gimana cara melihat dan merasakan bahwa air itu memenuhi syarat kualitas dengan panca indera kita, Kak? Caranya, kalian harus memperhatikan syarat-syarat ini. Pertama, air yang berkualitas baik tidak memiliki rasa atau rasanya hambar. Kedua, tidak memiliki bau, tidak ada aroma yang muncul dari air tersebut. Ketiga, tidak ada kotoran apapun dalam air tersebut. Keempat, tidak ada endapan berupa apapun di dalam air. Dan yang terakhir, air yang berkualitas baik juga tidak berwarna. Artinya, air bening dan bersih tidak memiliki warna apapun. Oh, jadi faktor fisik yang merupakan syarat air dapat dilihat dan dirasakan langsung dengan cara yang kakak sebutkan tadi. Iya, jadi kalau kalian rasakan, ternyata ada air yang tiba-tiba rasanya jadi asin, terus berbau, tidak terlihat jernih atau kotor, kemudian ada endapan dan berwarna, berarti air tersebut termasuk air yang tidak berkualitas. Oh, gitu. Oke, Kak. Gimana? Kalian paham kan? Paham, Kak. Kalau begitu, coba buktikan kalau kalian beneran udah paham dengan menjawab pertanyaan ini. Jawabannya yang B ya, Kak. Dilihat dari faktor fisik, air yang berkualitas itu tidak berasa dan bebas dari kotoran. Kalau airnya berbau dan berwarna kayak pilihan nomor 1 dan 2, air itu bukan termasuk air berkualitas. Betul. Oke, kalau gitu, kalian udah paham tentang faktor fisik. Sekarang, aku jelasin tentang faktor selanjutnya yang menentukan syarat kualitas air, yaitu faktor kimia. Jadi, faktor kimia adalah faktor yang berhubungan dengan zat kimia yang terkandung dalam air. Berarti faktor ini fokus melihat apakah air memiliki kandungan zat-zat yang tidak baik atau malah beracun untuk tubuh kita ya, Kak? Betul, Dira. Wah, kalau gitu gimana cara memeriksanya, Kak? Jadi, ada tidaknya zat yang beracun, berbahaya, atau berlebihan dalam suatu air, biasanya diperiksa dengan serangkaian alat-alat canggih di laboratorium para peneliti. Terus, air yang berkualitas dilihat dari faktor kimia itu yang gimana, Kak? Dilihat dari faktor kimia, air yang berkualitas itu tidak mengandung bahan kimia yang beracun seperti arsenik, merkuri, tembaga, dan timbal. Air yang berkualitas juga tidak mengandung bahan kimia atau zat kimia yang berlebihan. Zat kimia yang berlebihan? Maksudnya gimana, Kak? Jadi, di setiap air yang mengalir, selalu ada bahan kimia atau zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya. Tapi, tidak semua zat ini jahat. Semua akan aman digunakan asal tidak beracun dan tidak berlebihan jumlahnya. Kalau ada zat kimia yang jumlahnya berlebihan, zat tersebut dapat merusak tubuh kita dalam jangka panjang. Oh, gitu. Serem banget ya, Kak. Ternyata menjaga kualitas air tuh penting banget ya, Kak. Tentu saja penting. Jadi, perlu kalian ingat, apabila kita cek air dengan syarat kimia di laboratorium dan ada air yang mengandung zat-zat berbahaya atau beracun dan mungkin berlebihan, berarti air tersebut termasuk air yang tidak berkualitas ya. Iya, Kak. Tadi kita udah bahas tentang faktor fisik, terus faktor kimia. Sekarang kita bahas faktor yang ketiga, yaitu faktor biologi. Sebelum kita masuk ke penjelasan detail tentang faktor biologi, kalian harus tahu pengertian faktor biologi itu apa. Faktor biologi adalah faktor yang berhubungan dengan makhluk hidup yang berada di dalam airnya seperti bakteri. Hah? Bakteri? Iya, mereka bisa berada di dalam air dan menyebabkan penyakit seperti disentri, diare, dan gatal-gatal. Tapi, Kak, gimana cara membedakan air yang mengandung bakteri dan tidak? Sama seperti syarat air berkualitas yang dilihat dari faktor kimia, proses pengecekan bakteri ini juga biasanya dilakukan oleh peneliti di laboratorium. Nah, peneliti inilah yang akan menilai ada atau tidaknya bakteri pada air. Terus, syarat kualitas air dilihat dari faktor biologi itu gimana, Kak? Dilihat dari faktor biologi,
Air yang berkualitas itu tidak mengandung bakteri berbahaya yang menyerang tubuh. Contohnya, bakteri yang bisa menyebabkan penyakit kulit seperti gatal-gatal. Lalu, air yang berkualitas juga tidak mengandung bakteri berbahaya yang menyerang organ tubuh. Contohnya, bakteri yang menyebabkan penyakit pada sistem pencernaan seperti diare. Berarti kalau kita memanfaatkan atau menggunakan air yang tidak memenuhi syarat kualitas air, maka tubuh kita akan terkena penyakit-penyakit seperti sakit perut, sakit kulit, dan penyakit lainnya yang bersumber dari zat-zat berbahaya dan bakteri-bakteri yang terkandung pada air tersebut. Iya kan, Kak? Betul, kalian juga harus ingat bahwa air yang berkualitas itu harus memenuhi ketiga syarat yang ada. Tidak bisa 1 atau 2 syarat saja. Nah, jika ketiga syaratnya terpenuhi, dapat dikatakan bahwa air tersebut termasuk air berkualitas. Oke deh, Kak. Akan kami ingat. Kak Aira, kami berdua kan sudah paham tentang syarat yang menentukan kualitas air dilihat dari faktor fisik, faktor kimia, dan faktor biologi. Artinya, kami sudah paham tentang syarat yang menentukan kualitas air. Iya, dan karena kami sudah tahu tentang definisi kualitas air dan syarat yang menentukan kualitas air, berarti kami sudah paham tentang kualitas air. Karena kami berdua sudah paham apa yang kakak jelaskan, gimana kalau sekarang kakak bebaskan orang-orang yang terjebak di dalam mall? Aku mohon, biarkan mereka keluar, Kak. Hah? Apa katamu? Bebaskan mereka? Diam kamu! Kak Aira, hentikan! Dira, jangan. Kalau kamu pengen menolong temanmu yang sok baik ini, kamu harus membuktikan kalau kamu dengerin penjelasanku. Hah? Gimana aku harus buktiinnya? Selesaikan tantanganku ini. Hei teman-teman di rumah, aku butuh bantuanmu. Terima kasih sudah membantuku. Kak, lepasin Cika. Aku udah jawab semua pertanyaan yang kakak kasih. Cika, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, Dir. Kalian berdua jangan gampang merasa puas. Mentang-mentang aku udah kasih tahu tentang kualitas air, kalian jadi minta-minta seenaknya. Kalian merasa sudah tahu semuanya tentang air. Padahal kalian gak tahu kan kalau penurunan kualitas air disebabkan oleh berbagai macam kegiatan manusia, seperti kalian. Hah? Maksud Kak Aira apa? Lihat itu. Ini pasti ulah orang-orang yang melakukan kegiatan yang menyebabkan menurunnya kualitas air. Kak Aira tenang dulu. Kita nggak ngerti apa yang kakak maksud. Mungkin kakak bisa jelasin ke kita pelan-pelan. Bener, biar kita juga bisa bantu, Kak. Tolong! Aduh, kenapa itu? Kita harus menyelamatkan mereka. Hei, abaikan suara minta tolong itu. Tapi kami harus menyelamatkan mereka. Kalian harus memperhatikanku. Kalau enggak, aku akan menghancurkan mall itu. Aduh, gimana nih? Kita dengarkan dulu, Cik. Kita cari timing yang tepat.